Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asifa Dina Aisyah dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Ilmu Kelautan. Baik, video kali ini saya akan sedikit mereview jurnal planktonologi yang saya ambil dari Juliardi Didik dan kawan-kawan pada tahun 2015 yang judulnya yaitu Keanekaragaman Plankton Dekat Permukaan Perairan Laut Pulau Pucung, Desa Malang Rapat, Kabupaten Bintang pada dimensi waktu yang berbeda. Baik, sebelum memasuki pembahasan seputar jurnal tersebut, saya akan sedikit memperkenalkan apa sih plankton itu. Jadi plankton ini adalah tumbuhan atau hewan mikron yang hidupnya itu mengapung dan bergerak mengikuti arus air. Kemudian dia bisa digunakan sebagai bioindikator suatu perairan. Sebelumnya mohon izin kepada Ibu Ruli untuk melanjutkan video saya. Yang pertama yaitu ada metode penelitian. Metode penelitian sendiri dibagi menjadi 4 metode. Yang pertama ada penentuan titik sampling, yaitu waktu dan juga tempatnya. Kemudian yang kedua yaitu pengambilan dan juga pengawetan sampel planktonnya. Yang ketiga pengamatan dan identifikasi plankton. Yang terakhir yaitu perhitungan kelimpahan, indeks keanekaragaman, indeks keseragaman, dan juga indeks dominasi plankton. Memasuki yang pertama yaitu penentuan titik sampling. Sebelum saya jelaskan penentuan suatu lokasi dan juga waktunya, saya akan memberitahukan apa sih tujuan dari penelitian ini. Jadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat keanekaragaman serta dominasi spesies plankton yang ditemukan di suatu perairan laut Pulau Pucung. Lokasinya yaitu ada di perairan laut Pulau Pucung, Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Jadi untuk petanya ada di bawah ini kan. Petanya untuk titik-titiknya yang merah itu adalah titik samplingnya, kemudian yang hijau itu adalah wilayah samplingnya, kemudian bawahnya merah yang bergaris-garis itu adalah zona litoral. Selanjutnya waktunya diambil pada pukul 12 hingga pukul 2 siang. Dan juga pada malam hari pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Jadi kenapa kok diambil pada pukul waktu tersebut gitu. Pada siang hari aktivitas plankton itu lebih banyak karena si fitoplankton membutuhkan fotosintesis. Jadi dia naik ke kolom air lebih tepatnya, bukan langsung ke permukaan. Karena kalau yang malam itu si fitoplankton juga naik ke permukaan untuk mencari cahaya, sedangkan yang zooplanktonnya itu naik karena beraktivitas untuk baik mencari makan maupun mengikuti si fitoplankton. Lanjut, untuk alat dan bahannya digunakan untuk pengambilan sampling planktonnya, yaitu ada alatnya berupa alat tulis pastinya, kemudian planktonet yang juga pasti ada karena untuk ambil, kemudian botol plankton, cool box untuk penyimpanan, sandwich reveter untuk identifikasi di laboratorium, kemudian pemberat yaitu digandengkan dengan planktonet, kemudian kamera, mikroskop, dan juga label. Kemudian untuk bahannya, planktonnya sendiri dan juga lugol 100%. Metode yang kedua yaitu pengambilan dan pengawetan sampel plankton. Yang pertama saya menjelaskan tentang pengambilannya dulu. Pengambilannya ini dilakukan secara horizontal. Contohnya bisa diambil dari atas kapal. Jadi untuk cara pengambilannya pada jurnal ini dijelaskan diambil sampel plankton dekat permukaan air laut hingga kedalaman 50 cm. Kemudian ditarik planktonet yang dilengkapi dengan pemberat serta pelampung dan tali dengan panjang tarikan minimal 2 meter atau bisa lebih ya. Kemudian
Jaring yang digunakan itu yaitu jaring plankton net nomor 25 dengan ukuran mesh size 40 mikron. Untuk pengawetan sampel planktonnya, ini berfungsi agar tetap menjaga keutuhan dan bentuk plankton sehingga lebih mudah untuk diidentifikasi begitu. Caranya yang pertama itu diletakkan sampel plankton terjaring pada botol kaca dengan kondisi gelap dan suhu yang stabil. Contohnya bisa diletakkan pada dalam cool box karena dia kan tertutup. Kemudian diawetkan sampel ini menggunakan Lugol 1% sebanyak 3-5 tetes saja. Kemudian metode yang ketiga yaitu pengamatan dan juga identifikasi plankton. Yang pertama, pengamatan ini menggunakan mikroskop binokuler dan mikroskop optimal dengan perbesaran 100 hingga 400 kali perbesaran. Kemudian untuk identifikasinya itu mengacu pada sebuah buku yang berjudul Marine and Freshwater Plankton yang ditulis oleh Davis pada tahun 1955 atau bisa pada website World Registration of Marine Species yang ditulis Worms pada tahun 2014 dan juga ada pada buku Invertebrate Zoology yang ditulis oleh Barnes pada tahun 1971. Linknya bisa saya lampirkan di bawah. Kemudian untuk mempermudah identifikasinya bisa dilakukan pemfotoan. Jadi waktu diamati menggunakan mikroskop itu lebih mudahnya kita foto agar pengamatannya lebih mudah. Selanjutnya, metode yang keempat, perhitungan kelimpahan, indeks keanekaragaman, indeks keseragaman, dan juga indeks dominasi plankton. Yang pertama, perhitungan kelimpahan. Perhitungan kelimpahan ini menggunakan metode sapuan yang di atas gelas objek. Kelimpahannya dinyatakan kuantitatif dalam jumlah sel per liter. Kemudian untuk indeks keanekaragamannya itu dihitung menggunakan persamaan Shannon-Weiner yang dapat dihasilkan jika H-aksen itu keanekaragaman, indeks keanekaragaman, H-aksen ini lebih besar 2,3 itu termasuk kategori rendah. Kemudian untuk 2,3 lebih besar H-aksen, lebih besar 6,9 jadi di tengah-tengah itu termasuk kategori sedang. Kemudian untuk H-aksen lebih besar 6,91 itu termasuk kategorinya tinggi. Untuk indeks keseragaman menunjukkan pola sebaran biota jika E lebih kecil 0,4 yaitu termasuk dalam golongan kategori rendah. Kemudian untuk E lebih besar 4, lebih kecil 0,6 itu termasuk kategori sedang. Sedangkan untuk E lebih besar 0,6 itu termasuk kategori tinggi. Yang terakhir yaitu indeks dominasi menggunakan Simpson dengan penggolongan kondisi komunitas biota jika D lebih besar 0,4 yaitu termasuk golongan kategori rendah. Kemudian untuk D lebih besar 0,4 lebih kecil 0,6 itu termasuk golongan sedang, dan jika D lebih besar 0,6 itu termasuk golongan kategori tinggi. Selanjutnya untuk penganalisisan data. Analisis data ini dilakukan data primer dan juga data sekunder yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk grafik dan juga tabel. Kemudian untuk data-data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif sehingga data dapat memberikan gambaran tentang plankton di perairan Pulau Pujung, Desa Malang Rapat, Kabupaten Bintan ini. Kemudian yang terakhir, data ini diacu pada analisa data primer fisika dan kimia suatu perairan tersebut gitu. Selanjutnya memasuki ke hasil penelitian pada jurnal tersebut, ditemukan ada 4 kelas fitoplankton, ada Chlorophyta, Bacillariaceae, Dinoflagellata, dan juga Cyanophyta. Berikut adalah beberapa gambar fitoplankton yang ditemukan di perairan laut Pulau Pucung. Dari kelas Chlorophyta terdapat jenis Chlorasium sp,
Scoroederia sp, Spirogyra sp. Untuk kelas Bacillariaceae terdapat jenis Fragillaria sp, Hemialus sp, Rhizosolenia sp, Skeletonema sp, Diatoma sp, Surrealea sp, Striatella sp, dan Thalassiotrix sp. Sedangkan Dinoflagellata terdapat jenis Gyrodinium sp, dan yang terakhir kelas Cyanophyta terdapat Apanizomenon sp. Untuk yang zooplankton juga ditemukan sebanyak 5 kelas, ada Chromonadea, Copepod, Radiolaria, Tintinidae, dan juga Annelida. Untuk genus dan jenisnya, saya akan memberikan sedikit gambaran pada lanjutan video ini. Untuk jenis zooplankton di perairan Pulau Pucung ditemukan pada kelas Chromonadea, genusnya ada Distephanus speculum. Kemudian pada kelas Copepod ada jenis Calanus dan Euchaeta. Kemudian kelas Radiolaria ditemukan jenis Cetoconus, Cytoracolpis, dan Theocalipita. Jadi untuk grafik keanekaragaman persebaran bisa dilihat bahwa berdasarkan keberadaan plankton siang hari yang sebelah kiri, itu kelimpahan plankton pada siang hari kelas yang paling banyak dijumpai yaitu fitoplankton pada kelas Bacillariaceae sebanyak 1652,9 in per liter. Sedangkan yang paling rendah didapat yaitu zooplankton kelas Annelida sebanyak 353,5 in per liter. Untuk yang grafik sebelah kanan yaitu kelimpahan plankton pada waktu malam di lokasi pengamatan, di mana kelimpahan tertinggi pada zooplankton didapat kelas Radiolaria sebanyak 439,5 individu per liter. Kemudian yang paling rendah pada fitoplankton jenis Dinoflagellata sebanyak 1333,8 individu per liter. Banyaknya zooplankton yang melakukan gerakan naik turun itu secara vertikal atau secara berkala harian. Yang diketahui pada saat siang itu dia berada di atas pada saat siang hari zooplankton ini berada di dasar perairan, dan kemudian pada malam hari dia naik ke permukaan. Itu adalah siklus si zooplankton ini. Saya lanjut untuk indeks keanekaragaman, keseragaman, dominasi plankton pada siang dan malam hari. Ini adalah tabelnya. Kemudian untuk keanekaragaman nilainya 4,36, termasuk kategori sedang. Kenapa? Karena plankton ini ditemukan tidak pada satu tempat saja gitu. Kemudian untuk keseragaman 0,76 itu termasuk tinggi, dan jika dominasinya 0,5 itu termasuk rendah, karena jika sudah lebih banyak seragam maka lebih banyak mendominasi suatu plankton tersebut. Baik, saya lanjut untuk kondisi perairan pada Pulau Pucung Malang Rapat ini. Dilihat dari parameter fisika ada suhu, salinitas, kecepatan arus, kecerahan intensitas cahaya. Kemudian untuk yang kimia ada pH dan juga DO. Jadi untuk waktu siang dan malam ini tidak sama ya. Mungkin lebih banyak
lebih tinggi pada malam hari. Tapi untuk oksigen, dia semakin malam semakin menurun. Sehingga langsung saja saya bahas pembahasan kondisi fisika yang pertama, yaitu suhu. Optimum untuk pertumbuhan plankton berkisar antara 25 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Jadi tadi kan untuk pada siang hari 29 derajat dan malamnya adalah 26 derajat. Itu termasuk kategori normal karena masih berada di antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya untuk salinitas, pada siang kan tadi 35,7 dan juga malamnya 38,8. Sehingga sebaran salinitas di laut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor sirkulasi air, penguapan, curah hujan, dan juga aliran sungai yang mengalir ke suatu perairan laut. Dia juga termasuk kategori tinggi karena melebihi 35 persentil. Selanjutnya untuk kecepatan arus didapat pada siang hari 0,017, sedangkan untuk malam 0,018 meter per detik. Sedangkan menurut Wijayanti pada tahun 2007 dalam Putra 2014 itu dari 0,1 meter per detik termasuk kecepatan arus yang sangat lemah. Kemudian dengan demikian kondisi arus di perairan laut Pulau Pucung tergolong kecepatan arus lemah. Arus yang lemah sangat mendukung kehidupan plankton karena arus yang terlalu kuat dapat menyebabkan sebaran plankton itu tidak merata. Kemudian selanjutnya adalah kecerahan. Pada waktu siang hari sama dengan kedalaman hingga tampak dasar, sedangkan untuk malam hari kecerahan ini tidak dapat diukur. Lanjut, intensitas cahaya didapatkan pada waktu malam hari sangat rendah disebabkan pada waktu malam tidak ada cahaya matahari sehingga sedikitnya nilai intensitas cahaya yang masuk di permukaan perairan laut Pulau Pucung. Kemudian lanjut untuk membahas kondisi kimia perairan. Menurut Schwengler pada tahun 1996, dalam Handayani pada tahun 2009, kisaran normal pH plankton adalah 6,5 hingga 8,5. Kemudian berdasarkan hasil pengukuran nilai pH pada waktu siang dan malam perairan laut Pulau Pucung ini mengindikasi nilai pH dalam keadaan normal, yaitu pH-nya 7,3 dan juga 8,4. Sehingga untuk selanjutnya yaitu DO, menurut Handayani juga DO terendah umumnya terjadi dalam saat pasang maksimum, yaitu malam hari. Kemudian di mana proses biota perairan membutuhkan oksigen lebih sehingga DO dalam perairan pada saat pasang maksimum relatif rendah. Sedangkan DO tertinggi umumnya terjadi pada saat surut maksimum dan pasang minimum atau siang hari saat proses fotosintesis sedang berlangsung. Karena pada saat proses fotosintesis kan dibutuhkan cahaya dan juga oksigen. Jadi kesimpulan dari jurnal kali ini yaitu indeks keanekaragaman, keseragaman, dan dominasi plankton serta mengetahui kondisi fisika kimia berdasarkan waktu di perairan Pulau Pucung. Nilai kualitas perairan laut Pulau Pucung yang didapatkan pada lokasi penelitian masih berada dalam kisaran normal. Jadi semua termasuk dalam kisaran normal baik pada waktu siang maupun waktu malam. Dan juga didapat beberapa kelas fitoplankton dan juga zooplankton yang sudah saya sebutkan tadi. Mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan perkataan yang terbata-bata atau salah berkata. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.